Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi dari 7 Iger. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan 5 mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran yang sekarang kita gunakan adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Maka dari itu, Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 dan itu lokasinya berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Lalu, Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi umat muslim. Seperti yang tertulis pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, yang berarti, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Lalu ayat-ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan di Makkah pada saat peristiwa Haji Wada. Yang kedua adalah mukjizat keluarnya air dari jari jemari tangan Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi saat hari Syajarah atau hari Hudaybiyah. Saat itu, orang-orang muslim berjumlah 1.500 orang. Lalu, karena tidak ada air di sekitar lingkungan, mereka ditimpa haus yang sangat berat. Kemudian Rasulullah SAW dibawakan air dalam suatu wadah. Lalu beliau meletakkan tangannya di dalam wadah itu. Lalu air memancar dari antara jari-jarinya seolah sumber mata air. Lalu orang-orang muslim pun meminumnya, dan itu mencukupi semua kaum muslimin tersebut. Yang ketiga, mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib yang merupakan pemegang bendera sempat merasakan sakit mata. Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Mata Ali sembuh dan terlihat tidak sakit mata. Yang keempat adalah peristiwa Isra Mi'raj. Pada sebuah malam 27 Rajab, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra Mi'raj hingga Sidratul Muntaha untuk berjumpa langsung dengan Sang Pencipta. Isra adalah perjalanan malam hari dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah pun diangkat hingga langit ke-7 dan berjumpa dengan banyak nabi, mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang disebut mukjizat, sebab dengan kecepatan yang sukar dinalar manusia biasa, Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan begitu jauh dan hanya 1 malam menggunakan kendaraan yang bernama Burak, yaitu alat transportasi super cepat, memiliki bentuk seperti binatang tunggangan, ukurannya lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigol. Burak dijelaskan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat atau cahaya. Maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mili atau 300 km per detik. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Beliau pun menerimanya. Saat turun dari langit ke-7, beliau berjumpa Nabi Musa dan meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan sholat kepada Allah. Alasan Nabi Musa adalah umat Nabi Muhammad akan sulit menjalankannya. Lantas Nabi Muhammad SAW pun minta diantar kembali menuju Allah SWT. Malaikat Jibril pun mengantar beliau kembali dan Nabi Muhammad mengutarakan keinginannya. Lalu Allah SWT memberikan keringanan lagi kepada umat Nabi Muhammad menjadi 10 waktu sholat dalam sehari. Lalu terjadi lagi, Nabi Musa alaihissalam
masih ingin meminta keringanan lagi. Sampai Allah menyetujui hingga sampai 5 waktu, sampai yang dikenal sekarang. Usai perjalanan Isra Miraj ke langit tersebut, lantas Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah dan menceritakan kisah Isra Miraj yang dialaminya. Namun, tentu saja peristiwa ini sulit diterima oleh kebanyakan orang. Padahal Nabi Muhammad sudah memberi banyak bukti bahwa ia mengalami peristiwa tersebut. Ini pun sekaligus upaya menguji keimanan dari muslim yang saat itu memang masih sedikit. Setelah menerima perintah sholat, Nabi Muhammad pun mengerjakan sholatnya. Lalu, malaikat-malaikat mendatangi nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum dan Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya. Yang terakhir adalah mukjizat membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Mekah tersebut pernah bertanya kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu." Kata mereka dengan nada mengejek dan mengolok-ngolok. Lalu Nabi Muhammad pun bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Lalu mereka pun menjawab, "Cobalah kamu untuk membelah bulan." Maka Nabi Muhammad SAW pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menolongnya. Kemudian atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW dapat perintah darinya agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Nabi Muhammad SAW pun mengarahkan telunjuknya ke bulan. Hasilnya, bulan pun terbelah setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang musyrik itu seketika berujar, "Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami." Mereka kemudian sepakat untuk menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan, sebab mereka tidak sedang berada di tempat yang sama dengan orang musyrik yang menyaksikan kejadian bulan terbelah tersebut. Penduduk Mekah dan kaum Quraisy itu pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah untuk menanti penduduk lain. Hingga tibalah rombongan pertama yang melewati mereka dari luar kota Mekah. Orang musyrik itu bertanya, "Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan dalam perjalanan kalian?" Mereka menjawab, "Ya, pada suatu malam lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh satu sama lain, kemudian keduanya bersatu kembali." Mendengar jawaban tersebut, sebagian dari kaum Quraisy itu ada yang memilih beriman, namun ada juga yang tetap memilih ingkar. Sebab itu pula Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Qamar ayat 1-3. Yang berarti hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, yaitu kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti keinginan mereka. Padahal, setiap urusan telah ada ketetapannya. Fenomena ini juga ternyata sudah dibuktikan oleh sains, sebagaimana dijelaskan pakar geologi Muslim Prof. Dr. Sahlul Al-Najjar. Ia bercerita, salah satu warga Muslim Inggris telah menyaksikan tayangan televisi tentang diskusi dengan pakar ruang angkasa Amerika Serikat. Diceritakan, para astronot Amerika Serikat pernah melakukan penelitian di bulan. Mereka mengatakan, ternyata bulan pernah mengalami pembelahan pada masa lampau. Kami mendapati secara pasti dari batu-batuan yang terpisah dan terpotong di permukaan bulan sampai perut bulan. Kata pakar ruang angkasa tersebut diikuti dari buku panduan asistensi pendidikan agama Islam. Mereka pun meminta bantuan pakar geologi untuk meneliti dan mendapat informasi bahwa hal itu terjadi karena bulan pernah terbelah lalu bersatu kembali. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu mengenai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.